teman-teman saya share terkait dengan formula pemeriksaan yang saya buat sendiri. Nah, mungkin teman-teman belum pernah lihat di tempat lain atau gimana, tapi mudah-mudahan jadi referensi teman-teman semua, ya. Kemudian jadi panduan, ya, jadi panduan belajar terkait dengan pemeriksaan masalah kardiovaskuler dan respirasi. Nah, tentu dalam proses asesmen, teman-teman akan diminta data demografi pasien. Ya, langsung aja ya. Pertama dari nama pasien. Ya, teman-teman tahu nih namanya siapa. Jadi nggak jelas namanya, kalian tangani dengan cara yang nggak tepat. Ya. Jadi harus jelas programnya, namanya siapa, kemudian usianya berapa. Ya, kan? Kenapa harus ada usia? Karena ini terkait dengan program fisioterapi yang teman-teman akan berikan pada kondisi baik itu kardiovaskular dan respirasi. Jenis kelamin, pria dan wanita, tentu ada toleransi antara pria dan wanita programnya ya. Tinggi badan, berat badan juga diketahui. Perlu kita ketahui karena ini akan digunakan dalam proses evaluasi nantinya dan terkait dengan pada kondisi kardiovaskular dan respirasi, pada kondisi kardiovaskular biasanya pasien-pasiennya itu obes. Ada beberapa pasien obesitas, sehingga ini menjadi poin penting dalam program rehabilitasi pada kondisi paru dan kondisi rehab jantung. Nah, ini secara simpelnya saja, pasti teman-teman yang dikenal dalam cara pemeriksaan umum ya, proses fisioterapi ada riwayat penyakit dahulu, ada riwayat penyakit sekarang, itu memang perlu dilakukan atau perlu diisi untuk pendataan secara detail. Ya. Nah, yang di sini saya berikan hanya secara simpelnya saja. Ya, secara simpelnya saja untuk memudahkan teman-teman mahasiswa untuk mencari data. Nah, jangan lupa diberikan tanggal pemeriksaan atau tanggal evaluasi. Ya, tanggal pemeriksaan atau evaluasi, tanggal berapa, jam berapa, ya, itu perlu jelas dilakukan. Kenapa? Mungkin pada saat itu pemeriksaannya di jam 4 sore, cuaca lagi hujan. Ya, mungkin cuaca atau suasana ruangan menjadi lebih dingin dari yang biasanya. Dan agama, nah ini terkait dengan aktivitas agama, mulai dari ibadah, ada yang sholat, ya, harus ibadah ke gereja, ada yang harus ke vihara, jadi harus ditentukan bagaimana sih proses keagamaannya mereka. Ada yang sholat, melakukan gerakan-gerakan khusus, kemudian ada yang duduk bersimpuh, ya, juga harus dilihat terkait dengan aktivitas fungsional pasiennya. Nah, selain agama, ada pekerjaan yang perlu, wow, bagus sekali itu. Sorry ya, saya sampai di jalan nih, sampai di mobil. Menikmati suasana ya, nggak apa-apa ya. Ini lagi di Cipali, bagus banget pemandangannya di tol soalnya. Sampai perjalanan di Jogja. Oke, ini pekerjaan. Nah, pekerjaan itu juga berkaitan dengan aktivitas fungsional pasien ya. Ya, mungkin saja akibat gangguan paru, gangguan jantung, ini menjadi faktor pemicu gimana pekerjaannya harus dimodifikasi. Jadi teman-teman juga bekerja sama dengan occupational therapy ya untuk mengembalikan aktivitas kerja pasiennya terkait dengan program rehab jantung dan rehab paru. Nah, dari situ secara demografi teman-teman akan mendapatkan data khusus dari pasiennya. Nah, kemudian ada data subjektif. Nah, data subjektif ini adalah data yang dikeluhkan oleh pasien. Ya, data yang dikeluhkan oleh pasien pada kondisi jantung paru. Tentu ada keluhan utama. Ya, riwayat penyakit sekarang. Keluhan utamanya apa? Misalnya sesak nafas, batuk berdahak, ya, Oke, maaf.
tidak lalu ada durasi sakaris sudah berapa minggu, kalau berapa hari mungkin bisa kita katakan kondisi dalam 2 minggu dalam kondisi akut ya pada jantung paru. Nah, kemudian area keluhan di data kanan, kiri atau kedua sisi. Ini menjadi poin penting nanti ketika teman-teman merencanakan suatu treatment. Jangan sampai problemnya di kanan tapi yang di terlalu banyak yang di sisi kiri. Jadi harus perlu diperhatikan kedua sisi ya datanya. Oke, kemudian keluhan gejalanya. Yang pertama ada sesak nafas, batuk tidak berdahak, batuk berdahak, nyeri dada, suara nafasnya mengi. Ini adalah keluhan yang umum keluhan oleh pasien-pasien jantung paru. Ya, sesak nafas, batuk berdahak, itu adalah kondisi yang atau bisa kondisi gejalanya ini tidak hanya single problem tetapi bisa multiple problem. Ya, silakan dilingkari nanti ya batuk berdahak ya, disesuaikan dengan situasi pasiennya atau kondisi pasien. Nah, gejala penyerta ada nggak batuk berdarah, suaranya mengecil. Nah, kalau mengecil biasanya kalau case-nya nih pasien soalnya kalau ngobrol nih, misalnya saya panggil Nurlina, Nurlina, suaranya kayak lebih lambat lah suaranya. Atau saya panggil Sabina, lebih ke apa ya, suara nafas, suara udara yang dikeluarkan. Ada case yang seperti itu. Kemudian sakit kepala, ya itu juga jadi problem nanti dalam satu program fisioterapinya. Kemudian bengkak di kaki, pucat, ya kalau udah pucat atau bengkak di kaki artinya kita sudah bisa katakan bahwa lanjut. Oke, pastikan bahwa tidak ada oksigen di dalam tubuh yang terpenuhi dengan baik, ya atau disebut dengan hipoksia. Ada nggak gejala lain seperti diikuti demam, sering berkeringat, tidak nafsu makan, mual, muntah, berat badan menurun, ototnya lemah, kemudian cepat lelah, tidak mampu aktivitas lama, dan atau gejala atau gangguan lainnya yang berkaitan dengan kondisi si pasien. Nah, lalu ada pertanyaan terkait dengan faktor genetik dan faktor merokok. Nah, ini ada merokok di sini. Sama lingkungan pekerjaan. Ya, apakah salah satu dari keluarga Anda memiliki penyakit atau keluhan yang sama? Misalnya ada keluarganya ada penyakit jantung, ya, atau ada problem di paru, itu juga bisa terjadi karena faktor genetik. Jika ya, mungkin ada ayah, paman, atau neneknya juga sangat berkaitan. Kemudian, apakah lingkungan pekerjaan Anda memiliki tingkat polusi tinggi, baik itu di pabrik, rumahan, kumuh, ya atau tidak? Saya nilai kumuh, ya kayak gimana ya? Nilai kumuh itu di mana ya Jakarta ya? Saya tinggal di Tangerang, saya nggak tahu di Jakarta sekarang di mana. Nanti saya akan dicari aja. Cari saja ada di mana ya kumuh. Ya, kemudian riwayat merokok nih. Nah, riwayat merokok ya, teman-teman yang merokok dicatat ya riwayat merokoknya berapa lama nih, dari tahun berapa. Ya, nanti itu berkaitan dengan kalau di antara teman-teman yang merokok ada problem paru, jadi udah punya datanya sendiri. Jadi memudahkan dokternya atau fisioterapisnya nanti. Riwayat perokok berapa tahun? Ya, misalnya dari usia, saya merokok sejak usia 13 tahun, nah itu sampai sekarang. Berapa bungkus per hari? Ya, itu juga menjadi faktor. Ya, misalnya sehari 1 slop, nah ada tuh. 1 hari 1 bungkus, 1 hari 2 bungkus ada, ya itu jadi data. Ya. Kemudian sudah berhenti belum? Nah, ya kalau udah berhenti tahun berapa terakhir berhenti? Kemudian riwayat alkohol. Nah, yang suka minum alkohol
Jangan lupa didata dari tahun berapa minum alkoholnya, ya, supaya tahu nanti kalau ada diperiksa sama dokter. Sejak tahun, minum alkohol sejak umur 18 tahun, nah itu bisa didata sampai sekarang. Kalau sudah berhenti, bisa didata berhentinya tahun berapa. Ada tidak riwayat penyakit penyerta aja. Oke, apakah ada pertanyaan untuk teman-teman semua? Ada pertanyaan? Ini banget ya. Sampai data subjektif. Ada pertanyaan? Silakan. Saya tunggu 2 menit. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Oke, setuju? Lanjutkan? Wah, pada tidur ini kayaknya ini. Setuju Tidur aja, seperti Pak. ini. Setuju, Ya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya, data subjektif. Oke, lanjut. Kita masuk ke data objektif. Jadi, teman-teman mahasiswa, data terlebih dahulu demografinya, data subjektifnya terkait dengan problem si pasiennya. Lalu, barulah kita melakukan pemeriksaan spesifik, yaitu data objektif. Kita sebagai fisioterapis biasanya itu rujuk oleh dokter spesialis penyakit dalam, khususnya paru, penyakit jantung, ya, kemudian penyakit dalam spesialis jantung, atau ada penyakit dokter spesialis BTKV, bedah torak dan kardiovaskular, itu sering mendapatkan rujukan dari sana. Ya. Nah, tentu dari rujukan tersebut ada diagnosa medis yang ditentukan oleh dokter perujuk atau dokter penanggung jawabnya. Nah, teman-teman mahasiswa tinggal menulis diagnosa medis apa yang ditentukan oleh dokternya. Nah, tugas pertama setelah mendapatkan informasi, maka teman-teman harus mengukur mulai dari tanda vital, yaitu suhu tubuh, tekanan darah, kemudian denyut nadi berapa kali per menit, ya, oximetri, ya, jumlah disebut dengan respirasi rate, kemudian peak flow meter, ya, berapa kekuatan ekspirasi pasien kita nanti. Nah, dari situ setelah tanda vital selesai, maka dilakukanlah pemeriksaan inspeksi bentuk tubuh, apakah ektomorf, endomorf, mesomorf, kiposis, lordosis, skoliosis, PC atau F. Bentuk dada, ya, bentuk dadanya normal atau barrel chest, pigeon chest, atau pectus excavatus. Nanti dilihat, ya, teorinya ada. Nanti minta teman-teman membuat teori. Kemudian pola nafasnya, harus tahu pola nafasnya. Normal, takipne atau bradipne, ya. Takipne itu cepat, bradipne itu lambat. Kemudian bagaimana dengan pola nafasnya? Ada apne, ada Bayes, ada chain stroke, paradoxikal, ada asmatik pola nafas. Kemudian rasio IE itu inspirasi banding
berbanding dengan ekspirasi. Ya, normalnya 2:1. Tarik nafas 2 hitungan, kemudian ekspirasi 1 hitungan. Sorry. 1:2. Tarik nafas 1, ya, ekspirasi 2 hitungan. Ya, koreksi jika salah, nanti dicari teorinya. Oke. Kemudian kita lihat pada ekstremitas atas, apakah normal, kemudian ada tanda clubbing pada jari-jari, ada cyanosis, ada tremor, atau ada tanda nikotin di jari-jari. Biasanya kalau ada tanda nikotin memang rokok aktif. Oh, sorry. Nggak hang gue. Gue. Nah, hang laptopnya. Udah diklik. Tiba-tiba nggak hang. Ya, tetep gue nggak hang tuh. Gimana nih? Tiba-tiba nggak hang. Baterinya dia. Suara jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Tadi sampai data objektif. Ya, jadi sampai data objektif. Jadi oke. Nah, tadi sudah sampai di bentuk dada. Ya, bentuk dada. Jadi nanti teman-teman harus melihat bentuk dada tubuh kita sendiri, ya. Kemudian ada yang disebut dengan barrel chest, ya, atau dada tong. Kemudian pigeon chest atau disebut dengan dada burung. Ya, kalau dada burung tuh dia agak membusung badannya. Kalau dada chest, barrel chest tuh seperti rata, depan diameternya rata. Antara depan dan belakang tuh diameternya rata, seperti tong atau galon ya. Kemudian pectus excavatum, ya, ada pectus ya, pectus excavatum tuh sternumnya tentu pas ini harus dilihat atau diobservasi itu dalam posisi pasien tidak mengetahui bahwa dia sedang dilihat pola nafasnya, ya. Jadi jangan bilang, ibu saya lihat pola nafasnya, nanti dia malah mengontrol nafasnya itu sendiri, ya. Jadi ketika dia istirahat diam, teman-teman lihat pola nafasnya apakah normal. Normal itu iramanya itu tenang, kemudian atau disebut dengan takipnu juga, dan kemudian ada bradipnu. Takipnu itu cepat, atau bradipnu itu lambat. Kemudian lihat pola nafasnya lagi, pola nafas abnormal. Dari jika ada takipnu atau bradipnu,
pasti ada yang disebut dengan apneu, biot, chainstuk, paradoksika, dan asmatik. Nah, kemudian lihat kembali antara rasio inspirasi dan ekspirasinya. Normanya adalah 2:1. Tarik nafas itu 2 hitungan, bisa tarik nafas 2 hitungan. Ekspirasinya bisa lepas begitu saja, atau saya disebut dengan 1 detik. 2:1. Nanti dikoreksi jika ada kesalahan dalam teorinya. Kemudian teman-teman lihat ekstremitas atas atau tangannya. Ya, apakah normal seperti tangan kita sendiri saat ini. Kemudian ada clubbing. Clubbing itu bukan ajeb-ajeb clubbing itu ya, di diskotik ya, tapi clubbing itu kukunya itu agak gepeng ya, kukunya tuh gepeng terus agak hitam, nanti dicek lagi. Kemudian ada cyanosis, pucat jari-jarinya, kemudian tremor, coba tangan seperti ini pasiennya agak getar, ya artinya kekurangan oksigen selnya, atau ada tanda nikotin ya, atau ada tanda nikotin. Nah, saya ekstremitas atas, lihat kakinya normal atau bengkak ya, hanya umumnya adalah bengkak atau tidak, itu aja. Nah, habis itu setelah observasi, teman-teman diminta untuk auskultasi. Jadi pakai alat auskultasi itu apa? Apa namanya yang tahu di telinga tuh? Headset lagi. Apa auskultasi? Alat yang di telinga, alat apa? Tesnya? Pakai alat apa namanya? Stetoskop bukan, Pak. Stetoskop. Oh ya, stetoskop. Saya bilangnya headset lagi. Salah. Oke. Auskultasi pakai headset, jadi teman-teman harus tahu suara nafas. Ya, suara nafas. Nanti kalian teman-teman bisa searching, saya kirimkan linknya nanti ya. Searching suara nafas di YouTube ya. Di YouTube bisa searching suara nafas. Auskultasi biasanya suara normal. Jadi teman-teman diminta untuk periksa dulu orang terdekat. Ya, misalnya diri sendiri, dengarkan suara nafas kita sendiri, dengarkan suara nafas orang lain, itu melatih sensitivitas kita dalam melakukan auskultasi. Kalau udah tahu yang normal seperti apa, maka jika ada suara yang aneh atau ada yang tidak apa ya namanya, tidak awam atau tidak umum kita dengar, maka kita curiga ada problem. Yang pertama problemnya ada ronki. Ya, ronki itu biasanya ada suara angin yang tiba-tiba menimbulkan suara yang tinggi. Ada suara menginya, wheezingnya. Kemudian crackles, jadi suaranya kayak apa ya? Kayak air mendidih, meletup-meletup, ya, crackles. Ada pleura root, biasanya suara itu agak lebih superficial. Ya, ada suara stridor, biasa pada anak-anak, atau suara nafasnya itu lebih rendah atau berkurang. Nah, inilah suara-suara yang umum kita dengar, suara-suara ini, dan terjadi pada kondisi PPOK, kemudian restriktif paru, dan lain-lain. Nah, setelah auskultasi untuk memastikan adanya gangguan suara atau gangguan sputum, kita bisa melakukan cara palpasi. Yang pertama, vocal fremitus, ya, vocal fremitus ada 77 atau yang ada 99, ya. Ya, dengarkan, misalnya pegang palpasi atau pegang dada atau punggung, ya, dada dan atau punggung, itu suaranya sama nggak kanan kiri getarannya, ya, misalnya pegang dadanya, ya, yang dada, kemudian rasakan getarannya, ya, bukan getaran hati ya, tapi getaran dada ya. Ya, kalau getaran hati beda lagi. Nah, jadi diminta diucapkan 99 ya, 99. Rasakan getaran suaranya pada dada, apakah muncul getaran atau tidak, ya, atau disebut dengan simetri. Pas, tengah, bawah. Area mana yang ketika dilakukan vocal fremitus tidak bergetar, maka dia dikatakan asimetris.
Nah, setelah dilakukan vocal fremitus, lakukanlah perkusi, ya, perkusi, ketukan, ya, ketukan kanan, kiri, ya, misalnya yang ada problem antara kanan atau kiri, itu suaranya sonor atau hipersonor, ya, zona atas, tengah, bawah, ya. Nah, lalu lingkarilah area-area yang mengalami problem sesuai area yang diperiksa tadi. Ya, misalkan tandain kalau oskurasi tandain lingkaran area ini yang mengalami problem. Ketika perkusi apakah sama area ini atau di tempat lain juga bisa terjadi. Nah, ini adalah area-area anatomi yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan fisik dari kondisi jantung paru. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Silakan. Atau masih bingung? Bilang aja. Pak mau nanya Pak. Boleh. Nah, saya senang nih ada yang nanya nih. Untuk tremor tadi itu selain karena kekurangan oksigen bisa karena faktor lain nggak Pak? Bisa saja karena faktor lain, misalnya gangguan saraf atau gangguan neuromuskuler juga bisa berpengaruh. Tapi kalau kita bisa lihat tremor ini kita bisa asumsikan atau bisa hipotesakan bahwa ada gangguan oksigenasi pada area ekstremitas atasnya. Itu bisa ya. Jadi asumsi-asumsi itu bisa muncul nih hasil dari pemeriksaan ini. Nah, karena prinsipnya kita akan menghadapi pasien jantung paru adalah mereka ini mengalami gangguan oksigenasi, intinya itu. Jika ada tremor, ada apne, ada takipne, ya, kemudian ada suara-suara yang aneh, berarti memang itu adalah area-area yang mengalami problem sehingga si pasien ya mengalami gangguan oksigenasi. Oh iya, satu lagi saya belum jelaskan ekspansi toraks. Ya, ekspansi toraks. Ekspansi toraks itu diukur ya menggunakan meterline, ya, meterline atau meteran kain, meteran orang ukur baju tuh ya. Kemudian dilingkarkan tepat di bawah puting mamai, ya, tepat di bawah mamai. Nah, atau ada di atas mamai juga bisa. Nah, itu diukur. Jadi misalnya ketika dipasangkan, diukur, itu misalnya 30. Ya, angkanya yang ditemuin 30. Ketika diminta tarik nafas dalam, ya, seberapa sih rentang pembukaan ekspansinya, ya, misalnya 5 normalnya 5,8 sampai 7,5 cm. Ya, normalnya. Tapi kalau abnormalnya, ketika dia cuma tarik nafas kurang dari 2 cm, maka pasien mengalami gangguan ekspansi toraks. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak terkait data objektif ini nih? Bapak mau nanya. Boleh. Siapa? Sabina. Oh, Sabina ya? Oke, boleh Sabina. Mau nanya Pak, tadi mungkin saya ada kecepatan aja, saya kurang dengar jadinya. Yang tadi saat vokal test, itu kan disuruh
ngomong misal kayak 99 terus sambil dipalpasi gitu ya Pak. Nah, Iya. terus tadi dilihatnya ada getaran atau enggak. Nah, itu tadi Bapak bilang juga ada kalau ada area yang enggak bergetar saat vokal tes itu maka asimetris. Itu tuh maksudnya gimana ya Pak? Masih kurang ngerti. Makasih. Jadi gini, ya mati dah gua. Sabina? Ya Pak. Ya, jadi kita punya dada kanan, dada kiri. Normalnya, ya ketika misalnya saya ngomong, saya bicara ini, getarannya sama, itu berarti artinya simetris. Ya, jika hanya salah satu sisi, kok yang getar cuma yang paru kiri saja, yang kanan nggak getar, berarti dia asimetri. Nah, bisa nggak lebih detail? Ya, asimetrinya dia getarannya hanya bagian atas saja nih, nggak ada getaran, tapi yang bawah ada, berarti dia asimetri sisi kanan atas. Atau bisa saja, umumnya bisa semuanya, bisa saja asimetri hanya semuanya. Bisa saja gitu. Ya mati bos. Ada Pak. Berarti yang asimetri itu Gimana? yang bekerja hanya di satu sisi gitu Pak. Apa paru-paru atau apanya? Iya, betul. Paru-paru Oh. yang bekerja ke paru. Suaranya bergetar hanya salah satu sisi saja, maksudnya gitu. Oh, baik Pak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti formulirnya saya kirimkan ya ke siapa ya? Rina ya? Tadi si WA-nya mana ya? Iya, Pak. Oke, nanti saya kirimkan ya. Iya, Pak. Nah, kalau begitu sampai sini supaya nggak terlalu supaya pemeriksaannya tepat ya teman-teman. Maka dari itu saya minta teman-teman membuatkan prosedur operasionalnya dari formulir ini ya, mulai dari mengukur mendata demografi, mendata subjektif ya, mendata objektifnya sampai pendataan perkusi dan melingkari areanya, perkusinya saja sampai perkusi. Jadi bagaimana operasional ya dituliskan, misalnya tanda vital, mengukur suhu tubuh. Pertama siapkan tensimeter, lalu nyalakan tensimeter atau misalnya tensimeter raksa, letakkan tensimeter berada di ketiak, atau misalnya sekarang pakai digital, letakkan tensimeter tepat di dahi pasien. Nah gitu, data berikan tanda normalnya berapa derajat Celcius, yang nggak normal berapa, ya sampai ke perkusi. Nanti saya berikan, kirim tugasnya, nanti kirim kemana ya? Kirim ke e-learning, nanti saya buatkan tugasnya e-learning. Oke? Operasionalnya sampai sini dulu. Jadi saya minta teman-teman paham dulu sampai meriksa sampai perkusi, ya, karena inilah basic fisioterapis dari menangani jantung paru. Basicnya di sini. Ya. Nah, ini data objektif pertama yang menjadi tugas teman-teman semua untuk bisa memahami proses pemeriksaannya. Nah, nanti kalau ini udah selesai, ya, sudah selesai, nanti kita akan bahas terkait dengan yang pemeriksaan lanjutan secara fungsional. Nah, ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang umum yang akan kita gunakan terkait dengan masalah jantung paru. Ada MMT, ada analisa gas darah, ada spirometri, ada 6-minute walk test. Ya, nanti next-nya mudah-mudahan saya akan atur jadwal untuk bisa offline, untuk bisa mempraktekkan proses pemeriksaan ini. Oke, tapi teman-teman saya harap
paham dulu secara teorinya, jadi cari teorinya, cari operasional prosedurnya bagaimana. Misalnya ektomorf, bentuk tubuhnya seperti apa dijelaskan. Endomorf, bentuk tubuhnya seperti apa. Kemudian apne. Apne itu penjelasan teorinya seperti apa. Ya, ciri khasnya seperti apa. Biot itu seperti apa. Chainstock. Jadi semua yang ada di formulir ini dijelaskan. Terutama yang data objektif ya. Terutama yang data objektif ini perlu dijelaskan satu persatu. Oke? Paham untuk tugasnya? Paham ya? Paham. Saya yakin bisa, teman-teman. Ada teorinya banyak sekali. Di materinya pun juga ada. Silakan dirapikan sesuai teori yang teman-teman temui. Oke. Dalam melakukan pemeriksaan akan saya aturkan waktunya untuk penggunaan lab di lantai 4 nanti ya, offline secara offline. Oke. Kalau offline-nya misalnya nggak di ESA Unggul, biasanya di klinik saya di Tangerang, bisa nggak? Setuju, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Pak. Asal nggak dadakan bisa sih harusnya, Pak. Oke, kita schedulein lah ya. Mungkin di hari Minggu gitu, nggak apa-apa kan? Boleh ya? Oke. Itu Fristi kenapa tuh? Pusing kayaknya Fristi itu. Udah pegang-pegang kepala nih Fristi nih. Oke, nanti materinya, ini formulir saya kirimin nanti ya. Saya kirim deh sekarang deh, biar nggak lupa dah. Gimana caranya nih? Saya kirim sekarang. Lina, oke. Saya kirim filenya. Nanti Lina share ke teman-teman ya. Siapa? Form pemeriksaan. Ya, kok nggak ada? Harry kemana, Mas? Woi. Harry kemana? Ngapain? Rokok. Ayo mulai. Lu nggak sholat? Udah. Kapan? Tadi udah jamak. Oh, lu jamak. Udah. Oh, lu udah jamak? Udah. Oh. Baik. Tadi pas sholat Jumat. Mana ya? Kok nggak ada? Oke, Lina sudah saya kirimkan. Tolong di-share ke teman-teman, Lina. Oke, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, segitu aja dari saya. Nanti kebanyakan pusing, teman-teman semua. Saya akan membaca sendiri. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, Iren, ada bertanya? Ya Pak, saya mau nanya Boleh. Pak, untuk yang tadi, yang vokal tadi itu kan tadi Bapak ajarin kita di palpasi dada ya Pak? Ya. Itu ada palpasi lain nggak sih Pak? Palpasi dada. Palpasi lain? Nggak ada sih, Maksudnya hanya pegang gini aja. Saya pernah diajarin tuh dari belakang gitu Pak, di palpasinya. Iya. Ya, jadi dari bisa dari belakang. Oke, berarti ada 2 tempat gitu ya Pak palpasinya? Ya, 2 tempat. Bisa 2 tempat. Belakang saja udah cukup sebenarnya. Salah satu aja udah cukup. Kalau yang bagian belakang tuh tepatnya di mana ya Pak? Pas di punggung. Tepat di punggung.
Jangan di ini ya, tidak di vertebra ya. Jadi pas banget di punggung kita. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Pak izin bertanya, Pak. Boleh, siapa? Teguh Rivaldi. Boleh, Tengku, silakan. Untuk tadi kan ada tuh rasio I banding itu gimana ya Pak? Mungkin saya tadi terlewat atau mungkin putus-putus jadi kurang jelas Pak. Kemana? Oh, rasionya. Jadi rasio I itu inspirasi, E itu ekspirasi. Koreksi jika salah ya. Saya agak-agak lupa nih. Agak lupa. Itu kalau saya, jadi rasionya normalnya 1:2. 2:1, sorry. 2:1. Ya, 2 inspirasi, 2 hitungan atau 2 detik inspirasi, ya, satu hitungan ekspirasi. Koreksi jika salah, nanti cari teorinya sesuai dengan tugasnya nanti ya. Gitu. Itu untuk menghitung itu ada rumus yang harus dimasukin apa gimana Pak? Oh, nggak ada. Cuman kalian lihat berapa kali dia inspirasi bisa seberapa kuat. Gitu. Oh ya, terima kasih Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.